bagaimana Nabi SAW bersyukur? Ada kan beliau contohkan. Yang pertama itu menggunakan lisan dengan sering mengatakan Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, Nabi SAW kalau dapat nikmat yang menggembirakan, maka beliau membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kurang lebih artinya gini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Artinya, saya tidak bisa dapat ini kecuali Allah yang kasih. Nah, gitu. Dan kalau beliau sedang ditimpa ujian pun, beliau masih mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala sesuatunya. Jadi dalam dua keadaan Nabi selalu bersyukur. Itu pertama yang dengan lisan. Yang kedua tentunya menghadirkan hati. Dalam arti kata, jangan sampai kita bilang Alhamdulillah tapi hati kita ragu. Benar gak sih Allah dengar? Benar gak saya akan dibalas nanti kalau orang bersyukur akan ditambah? Harus diikuti. Karena syukur ini bergabung antara ibadah badan, lisan, dan juga ibadah hati. Selaras dengan hati ya? Betul. Jadi betul-betul kita tulus dari hati, memang yakin. Saya kalau ucapin ini, saya berterima kasih kepada pemberi ini, Allah. Dan juga saya yakin akan mendapatkan balasannya. Yang ketiga adalah aplikasi dengan anggota tubuh. Yang lainnya ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pantas orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia gunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan. Contoh misalnya dikasih kesehatan, tapi justru dipakai pelanggaran agama. Dikasih kepintaran, malah untuk membangkang. Nah gitu ya. Malah untuk menipu. Iya gitu-gitu. Jadi dia harusnya, justru nikmat itu, saya diberikan kelebihan nih. Mirip orang kerja di satu perusahaan, di saat dia diberikan kedudukan yang baik di perusahaan, pegawai yang berakal dan profesional, dia pasti akan memaksimalkan jabatannya dengan menjaga nama baiknya. Terus mengejar prestasi, terus menjaga wibawahnya dan segala macam. Nah beda dengan orang yang justru kalau dia dapat jabatan begitu, saya kan sudah sampai pada tingkat manajer atau GM. Yaudah deh, saya sewenang-wenang aja gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya kok. Nah itu pasti akan kena batunya nanti. Nah contohnya seperti itu. Nah jadi anggota tubuh ini banyak dengan kita berbagi dengan orang, terima kasih. Misalnya kita dapat rezeki nih, kita bagi makanan, kita membantu orang susah. Makanya sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan siapa yang dikaruniai rezeki oleh Allah, hendaknya dia melanjutkan silaturahim. Harusnya dia lebih dekat dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dan bantu mereka. Memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dulu mungkin dia cuma mampu beli menghidangkan segelas teh sama kue kering misalnya. Sekarang karena dia sudah punya kemampuan, dia beri main course, makanan yang lebih sempurna gitu kan. Contohnya mungkin tamu pulang diberikan hadiah baju dan segala macam. Kemudian dia membantu orang miskin, para mujahidin, ibnu sabil, orang terputus jalan maksudnya. Dan semua bidang-bidang yang masuk ke masalah kegiatan sosial. Serta juga dari sisi lain, dia bersabar terhadap apa yang menimpa hartanya. Seperti orang utang nggak bayar, dia investasi gagal, itu akan ada. Tidak semua investasi berhasil, tidak semua utang dibayar. Itu ada ujiannya pasti. Kata beliau, karena semua itu akan membawa si pemilik harta yang diberikan ini, itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah seperti itu. Itu bentuk bersyukur? Ya, itu semua bentuk bersyukur.